Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia Putri. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 15 Bandar Lampung, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan NIM PPG 2511115289. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 11 dengan tema menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Assalamualaikum. Silakan ketua kelas dipersiapkan terlebih dahulu. Duduk siap. Dan mari kawan-kawan, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, kita absen dulu ya. 11F4. Aisyah, Alivia, Alma, Almira, Zakia, Zikrina, Gadis, Ibramabad. Dari 36 orang hanya 1 orang yang tidak hadir. Sakit ya. Ibram sudah sakit berapa lama? 2 hari. Ada yang tahu sakitnya apa? Nggak tahu. Kita doakan mudah-mudahan si Ibram sakitnya ringan-ringan saja, ya, supaya bisa berkumpul kembali sekolah bersama kita. Sebelum mulai pembelajaran, dicek dulu kerapihan diri masing-masing. Sudah rapih bajunya? Sepatunya sudah berpasangan dengan cocok? Dilihat kiri kanannya masih ada sampah atau tidak? Tidak ada ya. Oke, kalau gitu berarti kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran PAI pada siang hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, supaya kita nggak ngantuk, nggak lemas, karena biasanya kalau siang hari jamnya belajar PAI itu rentan dengan yang namanya rasa ngantuk. Jadi untuk membasmi itu semua kita akan ice breaking terlebih dahulu, ya. Ice breakingnya adalah sebut warna. Aturannya sederhana, sebut warnanya bukan tulisannya. Oke, kita perhatikan. Level mudah. Oke, luar biasa, hebat, semangat banget ya untuk ngikut ice breaking. Semoga dengan ice breaking ini jadi matanya melek semua, kemudian semangatnya juga membara. Ada beberapa tayangan video ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita. Ya, kita simak sama-sama. Sebagaimana Rasulullah pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali, kau jadi menikahi anakku Fatimah. Bala ya Rasulullah, ya. Satu pesan untuk jangan kau sakiti dia. Bila kau sakiti dia, berarti kau. Oke, dari potongan video ya yang tadi sudah kita tonton bersama, bisa disimpulkan kita akan mempelajari tentang apa sih? Nah, itu tadi khutbah apa tuh? Kenapa
kenapa bisa dikatakan khutbah nikah? Karena dilakukannya ketika acara pernikahan. Kemudian sebelum akad nikah. Apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi ini? Yang pertama itu supaya peserta didik dapat menjelaskan pengertian khutbah menurut syariat Islam dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi dasar atau hukum dalil nakli yang mewajibkan khutbah. Yang ketiga, menunjukkan sikap antusias, rasa ingin tahu tentang pentingnya syiar Islam, ya. Jadi itu tujuan daripada kita mempelajari tentang yang namanya khutbah. Nah, berikut ini pengertian khutbah. Khutbah itu berasal dari kata bahasa Arab yang mana di sini ada khotobah, mukhotobatun, ya. Artinya apa? Pembicaraan. Al-khotbu artinya perkara besar yang diperbincangkan. Jadi khutbah itu kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat keadaannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Jadi khutbah itu berupa nasihat, ya. Nasihat yang mana cara penyampaiannya itu tidak seperti pada nasihat umumnya. Misalkan kayak ustadz-ustadz menyampaikan di tablik akbar, tapi berbeda. Kalau khutbah dia harus memiliki rukun dan juga syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sehingganya kalau rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dia bisa menyebabkan khutbah tersebut tidak sah. Paham? Kita lanjut. Macam-macam khutbah. Macam-macam khutbah. Jadi khutbah itu ada jenisnya atau ada macamnya. Ada 3 macamnya. Apa yang pertama? Ya, oke. Setelah Ibu jelaskan materi khutbah, di sini Ibu akan membagikan tugas secara berkelompok terkait khutbah, ya. Jadi nanti Ibu bagikan kertas masing-masing kelompok. Di situ masing-masing kelompok akan membuat materi khutbah. Khutbah yang pertama untuk kelompok 1 dulu. 1, 2, 3, 4, oper ke 5. Tugasnya, perhatikan terlebih dahulu. Tugasnya adalah untuk membuat teks khutbah serta menganalisis teks khutbah tersebut masuknya kategori khutbah yang mana. Kemudian apa sih perbedaannya, persamaannya, atau waktu pelaksanaannya seperti apa? Bisa dipahami? Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan sama kelompoknya masing-masing, mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis ya. 15 menit berjalan. Yang sudah siap duluan kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan maju kelompok 3. Ikut bikin gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gadis Cahya. Nama saya Muhammad Rafiq Alif Husain. Nama saya Almihan. Berdirinya kami di sini ingin mempraktikkan serta menjelaskan tentang khutbah nikah yang akan dibacakan dan dipraktikkan langsung oleh Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i basar faja'allahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ba'da. Hadirin dan tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar hikmah dan faedah di balik pernikahan, baik bagi individu, keluarga maupun masyarakat secara umum. Dan ini layaknya diketahui oleh para calon mempelai yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga. Boleh jadi banyak pasangan yang kandas di tengah perjalanan karena kurang memahami hikmah dan faedah di balik pernikahan ini. Selanjutnya dari pemaparan teks khutbah yang sekaligus dipraktikkan oleh teman kita Rofik, itu merupakan jenis teks khutbah nikah yang dimana khutbah nikah adalah sebuah nasihat atau peringatan yang disampaikan atau dilaksanakan pada saat acara pernikahan. Khutbah ini juga tidak berkaitan langsung dengan sholat. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Ova. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azra Jova Aldreti dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, kalau dalam pelaksanaan khutbah nikah, itu siapa sih yang bertugas jadi khotibnya? Apakah ada petugas khusus atau bagaimana? Sekian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lova. Jadi yang bertugas sebagai khotibnya itu adalah Bapak KUA itu sendiri. Jadi sebelum akad nikah dimulai, di saat itulah dilaksanakannya khutbah oleh KUA yang bertugas. Cukup? Ada yang tanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada boleh ditutup dulu presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya presentasi dari kelompok 3 terkait tentang khutbah nikah yang mana tadi sudah langsung dipraktikkan oleh teman kita yaitu Rofik, bagaimana isi dari teks khutbah nikah. Kemudian tadi ada yang menanggapi dari kelompok lain berupa pertanyaan. Siapa sih tadi ya pertanyaan yang menjadi khotib pada saat khutbah nikah berlangsung ya. Jadi yang menjadi khotib pada saat itu tadi sudah dijelaskan bahwa adalah pihak KUA atau penghulu. Nah, bisa juga kalau misalkan pihak penghulu mewakilkan kepada tokoh agama yang terpercaya di acara tersebut ya. Boleh juga untuk menyampaikan khutbah nikah tersebut. Sampai sini paham ya? Oke, Ibu lihat presentasinya sudah bagus, praktiknya juga sudah bagus. Supaya anak-anak, dari materi yang sudah kita bahas hari ini, bisa kita simpulkan bahwa yang namanya khutbah itu berupa nasihat, yang mana cara penyampaiannya itu pada tempat dan waktu tertentu. Sehingganya ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh sang khotib. Suatu-waktu nanti akan Ibu tunjuk untuk bisa bertugas menjadi khotib di sekolah kita pada pelaksanaan sholat Jumat. Apakah itu fahri, apakah itu raka, dafa, atau yang lainnya. Jadi, pembelajaran pada hari ini kita anggap selesai. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari materi tentang dakwah. Materi apa? Dakwah. Oke, paham ya? Kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Silahkan disiapkan ketua kelas. Duduk, siap, gerak. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.